Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kuba TV, kembali lagi dengan saya Rizky Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke sahabat, hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih dari Rumah Sakit Punten. Nah, kita langsung aja ya kenalan sama narasumber kita hari ini. Oke, dengan Bapak siapa ini? Dengan Aditya Satria. Pak Adit ya, Pak Adit. Oke, Pak Adit di sini di Rumah Sakit Punten sebagai apa? Saya sebagai kepala unit UGD di Rumah Sakit Punten. Perawat di UGD. Perawat UGD. Oke Pak Adit, hari ini kita bakalan ngobrol masalah kesehatan nih ya. Oke, ini ada tema tentang perawatan pasca bedah. Nah, kita akan membahas tentang perawatan pasca bedah ya sahabat ya. Nanti akan dijelaskan sedikit oleh Pak Adit tentang cara-caranya dan apa yang harus kita ketahui. Oke, langsung aja Pak Adit. Ini untuk perawatan pasca bedah, apa sih yang harus diperhatikan yang paling utama? Kalau orang setelah habis operasi, apa yang harus diperhatikan? Baik, pada saat perawatan pasca bedah, pada saat seseorang itu sudah dilakukan operasi, ya pasti ada luka pada saat pembukaan operasi ya. Luka ini yang perlu kita ketahui adalah pasien pasti merasakan nyeri pada saat dia setelah dilakukan operasi. Yang kedua, kita harus tahu ada tanda-tanda infeksi. Yang kedua, tanda-tanda infeksi yang perlu kita ketahui di mana luka ini bisa mengalami infeksi pasca perawatan bedah. Maka dari itu perawatan tertentu ini perlu dilakukan. Gitu. Perawatannya contohnya seperti apa ini Pak Adit? Nah, pada saat perawatan yang perlu kita ketahui, ya, ini pastinya pasien itu akan dilakukan kontrol setelah 3 hari dia dilakukan operasi. Ya, kontrol ini kita melihat jahitan, proses jahitannya seperti apa, kemudian adakah tanda-tanda kemerahan di area luka, kemudian ada yang disebut dengan pes. Nah, pes ini adalah seperti luka atau nanah yang keluar dari area luka. Ini yang perlu kita perhatikan sebetulnya. Oh, jadi setelah 3 hari itu lukanya dibuka, dilihat gitu ya Pak Adit ya, ada tanda-tanda tersebut. Kalau seumpama nih ada tanda tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, pada saat kita menemukan tanda-tanda tersebut, pastinya kita harus berkonsultasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti ini yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan area luka. Itu saja. Mungkin kita bisa ganti perbannya setiap hari dan lain sebagainya. Kembali nih Pak Adit, faktor apa yang menyebabkan terjadi kayak semalam tadi munculnya pes, terus andekan lukanya nggak baik, itu faktor apa yang bisa menyebabkan luka tersebut? Yang sering terjadi pada pasien-pasien yang dilakukan setelah operasi ya, baik itu dia operasi ataupun hanya luka yang harus dijahit, itu sebetulnya sama. Yang terbiasa pada pasien ini yang sering adalah ketika pasien ini tidak menjaga kebersihan area luka. Ini yang paling sering. Kemudian pada saat mandi ataupun dia membasuh, cuci tangan dan lain sebagainya, ini area luka bisa menjadi basah, kena air. Ini juga bisa menyebabkan infeksi. Berarti kalau area luka itu sebenarnya nggak boleh kena air ya Pak Adit ya? Selama berapa hari ini? Selama sampai jahitan itu nanti harus dibuka. Begitu. Oh, berarti sampai kira-kira berapa lama Pak Adit? Kira-kira adalah 7-10 hari. 7-10 hari ya sahabat ya, benar-benar harus diperhatikan, nggak boleh kena air, harus rajin dibersihkan, harus mengetahui area-area ini, nggak boleh sampai kotor gitu ya Pak Adit ya. Oke, lanjut ya Pak Adit ya. Ini untuk perawatannya sendiri, ada nggak sih teknik-tekniknya atau cara-caranya, gimana caranya kita merawat luka tersebut? Oke, ketika kita melakukan perawatan, ini sebetulnya adalah tindakan yang murni dilakukan oleh seorang perawat ataupun dokter. Oh gitu, jadi harus sendiri ya? Iya, betul. Tidak boleh kita melakukan perawatan atau penggantian perban secara mandiri di rumah. Jadi memang harus dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Karena kita membutuhkan beberapa teknik steril. Jadi perbannya harus steril, kemudian kita harus pakai sarung tangan steril dan lain sebagainya. Alat-alatnya juga harus steril gitu ya. Itu juga nanti pasti bakal mempengaruhi ya Pak Adit ya. Kalau kita ngerawat sendiri di rumah kan kita salah-salah, takutnya nanti nggak bersih gitu ya. Oke gini. Terus lanjut nih Pak Adit, ada nggak pantangan-pantangannya nih untuk orang yang habis operasi, boleh nggak makan ini, atau kan buahnya nih di masyarakat
kalau habis operasi jangan makan ini, makan putihan aja kan gitu ya. Betul, betul, betul. Memang marak di masyarakat ini dia ketika setelah dia operasi ataupun dia setelah ada luka jahitan dan lain sebagainya, ini seringkali pasien ini dia nggak boleh makan telur lah, kemudian nggak boleh makan sayur-sayuran yang harus makan sayur-sayuran aja, nggak boleh makan macam-macam ya. Pada intinya adalah ketika luka ini ada luka operasi ya, kita makan telur, makan daging, minum susu dan lain sebagainya itu adalah sumber protein yang sebetulnya adalah membantu proses penyembuhan luka yang lebih bagus. Nanti kalau semua kita makan gitu kan banyak yang bilang, oh kok gatel makan kayak gitu. Nah itu gimana Pak Dit? Baik, karena gatel ini sebetulnya adalah ketika dia ini menderita alergi pada makanan-makanan tersebut. Jadi tidak terjadi kepada semua orang. Jadi ketika pasien ini betul-betul memang punya alergi, riwayat alergi dengan telur misalkan ya, pasti dia akan muncul gatel meskipun dia tidak punya luka gitu loh. Jadi seperti itu. Karena kalau misalkan dia tidak punya riwayat alergi apapun terhadap makanan tersebut, pasti tidak akan terjadi gatel. Begitu. Oke, jadi sebenarnya yang boleh adalah makan Makan makanan yang tetap makanan yang bergizi dengan tinggi protein, seperti itu. malah yang dianjurkan yang Malah yang seperti itu dianjurkan ya. yang seperti itu. Nggak boleh malah yang makan cuma nasi putih Iya, aja sama malah- air putih ya. Malah tidak cepat sembuh itu kalau seperti itu. Bisa jadi benyek nanti lukanya. Oke. Baik Pak Adit, nah ini kan tadi sudah dijelaskan tentang makanannya harus tinggi protein, terus harus menjaga kehigienitasnya dari luka tersebut, harus merawatnya harus yang steril. Nah kalau seumpama nih ada kemungkinan terburuk dari luka tersebut ya bisa terjadi padahal sudah dirawat, sudah makan makanan yang baik, tapi nggak sembuh-sembuh nih sampai batas waktu yang sudah ditentukan tadi ya, itu gimana nih cara kita menyikapinya? Ada beberapa faktor dari perawatan luka ya. Yang pertama adalah ketika luka ini terjadi, kemudian proses penyembuhannya normalnya adalah dia antara 7 sampai 10 hari, ini jahitan harus sudah dilepas. Ini pada orang yang normal ya. Ada berbagai macam orang dengan penyakit tambahan, semisal pasien dengan tambahan diabetes mellitus. Nah, ini pasti akan mempengaruhi adanya proses penyembuhan luka. Ketika gula darah itu naik, maka cenderung proses penyembuhan luka juga akan semakin terhambat. Begitu. Jadi ketika ketika ini yang terjadi, maka proses perawatan harus tetap dilanjutkan dengan frekuensi yang lebih dari normalnya orang-orang biasa. Jadi misalkan 3 hari perawatan luka pada orang normal, maka dia harus dilakukan setiap hari. Oh gitu, frekuensinya yang ditambah Frekuensi gitu ya? perawatannya yang harus ditambah. Kenapa? Sampai batas waktu? Sampai batas waktu, sampai proses pengeringan luka. Oh Begitu. gitu baik ya. Jadi harus kalau seumpama tadi kan katanya sampai 10 hari Iya, ini ya. betul. Tapi dari sampai 10 hari ternyata tidak sembuh, itu berarti harus terus dirawat gitu Harus ya? terus dirawat. Karena pada intinya adalah kita menjaga kebersihan dan sterilitas luka supaya tidak terjadi penyebaran infeksi yang lebih lanjut seperti itu. Perawatannya tuh harus tetap dengan pengawasan Harus tetap tenaga dengan- medis ya? harus tetap oh gitu dengan- ya, harus tetap Pengawasan. dengan yang steril gitu ya? Harus Oh, tetap nggak dengan boleh penggunaan yang teknik steril, kemudian penggantian kasa-kasanya juga harus steril, alat-alatnya juga harus tetap steril, begitu. Tapi ada nggak sih pengalaman Pak Adit pasien yang lukanya memang benar-benar nggak bisa sembuh sampai berbulan-bulan atau sampai tahunan gitu, ada nggak sih sebenarnya? Kalau bekas luka nih, bekas luka operasi. Jarang sekali kita menemui pasien-pasien yang dengan kalau misalkan dia tidak ada penyakit tambahan nih Mbak ya. Kalau misalkan tidak ada penyakit tambahan ini jarang sekali. Akan tetapi pada pasien-pasien dengan penyakit tambahan seperti diabetes mellitus atau bahkan kanker, ini bisa sampai lama atau bisa sampai tahunan kita melakukan perawatan luka seperti itu. Gitu, berarti ada apa ya, teman sakitnya lah. Ada penghubungnya gitu ya, biar jadinya nggak bisa sembuh yang sesuai dengan normalnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Adit ya, sudah mau diundang di acaranya kita, sudah memberikan kami info yang banyak sekali. Semoga infonya itu bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua gitu ya. Baik sahabat, itu tadi bahasan kita tentang perawatan pasca bedah. Jadi semoga informasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi tadi bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Jangan lupa untuk follow dan subscribe IG kita di bawah ini ya sahabat.
dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kawasan selanjutnya.